Alam Semesta, Wednesday, Februari 23, 2022. Sejarah Perang Bayu dan Rowo Bayu. Perang Bayu. Perang Bayu atau Perang Puputan Bayu, ada yang menyebut pemberontakan Jagapati, adalah salah satu perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang Blambangan yang dipimpin Mas Rempek atau Pangeran Jagapati, Perang Bayu I, dan Bapak Endah, Perang Bayu kedua, melawan pasukan VOC yang dibantu oleh laskar-laskar pribumi dari Madura dan daerah Jawa Timur lainnya. Perwira VOC yang terlibat di Blambangan dalam peperangan ini adalah Residen Blambangan Cornelis van Bishavel dan penggantinya Hendrik van Skopov. Selain itu terdapat nama-nama lain seperti Sersan Mayor van Skar, Letnan Kornet Tine, Vandrik Ostro-Usli, Kapten Reges, Perang Bayu I, dan Kapten Heinrich, Vandrik Gutenberg, Vandrik Lenigen. Peltu Miro, Peltu Jigman, Perang Bayu II. Pada tahun 1743, terjadi perjanjian sepihak yang dilakukan oleh Pakubuwana II dan Gubernur Jenderal Van Imhoff yang menyatakan bahwa Mataram melepaskan daerah taklukan sebelah timur Pasuruan. Sebenarnya Belanda sendiri menyadari bahwa yang merasa melepaskan haknya itu sebenarnya tak pernah berkuasa secara sungguh-sungguh atas daerah tersebut dan penguasa daerah itu menolak untuk tunduk patuh. 1-2 Berdasarkan perjanjian ini berarti Blambangan telah menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Sementara di Blambangan, Kerajaan Mengwi telah mengambil alih kekuasaan dengan menempatkan Gusti Kutabeda dan Gusti Ketut Kaba-Kaba sebagai penguasa. Inggris yang sejak lama melakukan perdagangan di Ulu Pangpang mengadakan kerjasama dengan Kerajaan Mengwi dengan konsesi memberikan izin kepada pihak Inggris untuk mendirikan kantor dagang. Ulu Pangpang lalu menjadi daerah perdagangan yang sibuk. Agresivitas perdagangan Inggris di Blambangan akhirnya mencemaskan VOC, ditambah keamanan yang kacau di jalur tepi Laut Jawa yang menjadi jalan utama perdagangan VOC, mendorong Johannes Vos, Gubernur VOC di Semarang, mengeluarkan perintah tanggal 12 Agustus tahun 1766 agar mengadakan patroli di Selat Bali dan sekitarnya. Pemerintah Belanda di Batavia memutuskan untuk menangkapi kapal-kapal Inggris dan elemen-elemen lain yang tidak disukai serta mengambil tindakan-tindakan pengamanan terhadap batas-batas wilayah yang dianggap miliknya. 3. Keadaan di Blambangan yang genting tak terkendalikan menjadikan VOC mengirimkan ekspedisi militer besar-besaran di bawah pimpinan Erdwin Blanke terdiri atas 335 serdadu Eropa, 3.000 laskar Madura dan Pasuruan, 25 kapal besar dan sejumlah yang kecil lainnya. Tanggal 20 Februari tahun 1767, ekspedisi Belanda berkumpul di pelabuhan Kuanyar, Madura. Pada tanggal 27 Februari tahun 1767 Panarukan diduduki dan didirikan benteng. Pada tanggal 11 Maret pasukan inti di bawah komandan dari Semarang Erdwin Blanke bergerak melalui darat sepanjang pantai. Tanggal 23 Maret tahun 1767 ekspedisi Belanda tiba di Banyualit. Pertempuran meletus. Ratusan laskar Blambangan pimpinan Gusti Kutabeda terbunuh. VOC menguasai benteng di Banyualit. Selat Bali mulai dari Meneng sampai Grajagan diblokir. 1-3 Mas Anom dan Mas Weka, keturunan kerajaan Blambangan, memperoleh kesempatan memberontak terhadap penguasa Bali Gusti Ketut Kaba-Kaba dan Gusti Kutabeda. Mas Anom memberontak karena pemimpin Bali tersebut menjalankan kekuasaan di Blambangan secara tidak simpatik dan menimbulkan rasa benci rakyat. Orang-orang Bali dibantu orang-orang Bugis dan Mandar melakukan penyerangan terhadap orang-orang Blambangan di bawah pimpinan Mas Anom dan Mas Weka di Loh Genta yang berakhir dengan kemenangan Mas Anom. Kutabeda ditawan dan dibunuh.
Ketut Kaba-Kaba melarikan diri ke Ulupampang. Ia beserta keluarga dan pengikutnya yang terdesak, melakukan puputan dan akhirnya Kuta Bedah beserta semua pengikutnya terbunuh. Mas Anom dan Mas Weka diangkat menjadi regen, bupati pertama di Blambangan. Namun tidak berapa lama ia membelot dan mendukung perjuangan Wong Agung Wilis. Wong Agung Wilis terlibat peperangan di Ulupampang, benteng VOC di Banyualit, namun akhirnya ia kalah di Kuta Lateng pada tanggal 18 Mei tahun 1768. Setelah Blambangan dikuasai, VOC mengangkat Sutanagara dengan Patih Surateruna dan Wangsengsari dengan Patih Jaksanegara sebagai regen. Untuk memutuskan hubungan dengan Bali, Bupati Dwi Tunggal itu diajak memeluk agama Islam. Taktik VOC soal agama ini tidak berpengaruh apa-apa terhadap orang Blambangan. Mereka tidak menaruh perhatian agama apa yang dipeluk pemimpin. Yang mereka inginkan hanya hidup merdeka tanpa dirampas oleh orang-orang asing. Mereka memang anti Jawa, ingatan tentang pengerusakan atas negeri mereka, atas kekejaman yang diperlakukan atas mereka dan atas pengiriman-pengiriman orang-orang Blambangan oleh Raja-Raja Jawa, Mataram, masih dalam ingatan mereka yang membeku menjadi rasa benci. Sikap ini di kemudian hari terbukti saat orang-orang Blambangan menolak keras pengangkatan Kertawijaya, Patih Surabaya menjadi Bupati Blambangan. Mayor Kolmon lalu menggantikan Koop Agroen sebagai komandan tertinggi pasukan VOC Belanda di Blambangan. Ia adalah sosok penjajah yang kejam. Tindakan-tindakannya yang keras terhadap penduduk menyebabkan kesengsaraan di mana-mana. Rakyat hidup tertekan baik secara sosial maupun ekonomi. Untuk keperluan Belanda, ia berpatroli ke pelosok-pelosok kampung untuk menyita semua beras simpanan dan hasil panen, serta bahan makanan lainnya dan mengangkutnya. Dan apabila tidak dapat diangkut, dia menyuruh membakarnya. Kemudian dia menyuruh rakyat menanam padi kembali dengan perintah yang sangat memaksa. Setelah panen, jerih payah penduduk itu pun disita lagi. Selain itu, Kolmon menekan penduduk untuk kerja paksa membangun dan memperkuat benteng VOC di Ulupampang dan Kota Lateng. Memerintahkan mereka membuat jalan-jalan, membersihkan pepohonan yang ada di antara laut dan benteng di Ulupampang. Membuat penangkis air dalam membangun pos pengintaian di Gunung Ikan, yaitu semenanjung yang menutupi Teluk Pampang. Tetapi ia tidak menyediakan makanan bagi rakyat yang bekerja dengan kelaparan dan kekurangan dan kesengsaraan penyakit. Banyak warga yang akhirnya lari ke hutan untuk menghindari kerja paksa. Keadaan inilah yang menyebabkan Bupati Sutanagara dan Wangsengsari serta Patih Surateruna mengajak Gusti Agung Mengui untuk menyerang kompeni. Sebelum penyerangan terjadi, ketiga orang tersebut ditangkap dan dibuang ke Ceylon, Sri Lanka. Keadaan tambah parah ketika penetrasi VOC semakin berat. Misalnya setiap bekel, lurah harus menyerahkan 2 ekor kerbau. Selain itu, VOC menuntut 3,5 gulden kepada setiap kepala keluarga, dan harus diserahkan setiap tahun. Sesuatu yang sangat berat di tengah sedikitnya waktu untuk pergi ke sawah dan ladang karena kewajiban kerja paksa tanpa upah dan makan. Penetrasi VOC yang sedemikian keras mengakibatkan rakyat memilih untuk menyingkir ke hutan. Tempat yang paling banyak menampung pengungsian itu adalah Dusun Bayu, sebuah tempat yang subur di lereng Gunung Raung sebelah barat Songgon dan Derwana. Di Bayu berkumpul para penentang Belanda di bawah pimpinan Mas Rempek yang didukung oleh para guru yaitu Bapak Rapa, Bapak Enda dan Bapak Lara. Kepergiannya Mas Rempek ke Bayu diperkirakan setelah tanggal 18 Mei tahun 1768, sebab pada waktu Wong Agung Wilis tertangkap para jaga bela dan orang-orang dekat Wong Agung Wilis menyingkir ke Bayu.
Mas Rempek datang ke Bayu bersama seorang lurah dari Kuta Lateng. 3. Ketika menyadari bahwa kekuatan senjata yang dimiliki masih terbatas, hanya mempunyai senjata yang sedikit, yakni tombak, lembing, keris serta pedang. Sedangkan senapan dan meriam yang dibanggakan waktu itu telah jatuh ke tangan VOC waktu Perang Ulu Pampang, Banyualit dan Lateng. Sedang orang Tionghoa dan Bugis yang dulunya bersedia memberikan senjata juga sudah ditangkap pada waktu Ulu Pampang jatuh. Maka dengan cerdik untuk menambah moral dan kepercayaan rakyat, Mas Rempek berkata kepada pengikutnya bahwa Tuhan akan menganugerahkan meriam kepadanya. Maka banyak penduduk Ulu Pampang dan dari daerah-daerah lain di seluruh Blambangan berbondong-bondong sambil membawa senjata bergabung dengan Mas Rempek di Bayu. Dukungan tidak hanya datang dari rakyat kecil Wadua Alit, namun juga datang dari para bekel agung yaitu pembantu regen yang berkedudukan di Kuta Lateng seperti Wiramanggala dan Jagakrasa, serta Lembu Giri dari Tomogoro. Selain menyatakan bergabung dengan Mas Rempek juga memberikan sejumlah senjata. Datang juga rombongan orang-orang Lateng di bawah pimpinan Lurah Manowadi dan Bapak Cele dari Gerajagan di pesisir selatan. Dukungan untuk Mas Rempek juga datang dari para bekel dari 62 desa, 25 desa di bagian barat, 14 desa di wilayah selatan, 9 desa di wilayah timur dan 2 desa di sebelah utara. Kemudian masih datang lagi 12 bekel dari desa lainnya. Nama desa dan lurahnya sebagaimana disebutkan dalam babat Bayu Pupu V 11-20 adalah sebagai berikut: Desa Dadap, Kidang Wulung, Rewah Sanji, Kidang Wulung, Suba Ku, Kidang Wulung, Songgon, Ki Sapi Gemarang, Tulah, Ki Lempu Putih, Kadu, Ki Sidamarga, Derwana, Ki Kendit Nimang, Mumbul, Ki Rujak Sentul, Tembelang, Ki Lembu Pasangan, Bareng, Ki Kuda Kedapan, Balumbang, Ki Sumur Gumuling, Lemah Bang, Ki Suranata, Gitik, Ki Rujak Watu, Banglor, Ki Suragati, Laban Cina, Ki Rujak Sinte, Kabat, Ki Pandolan, Kapongpongan, Ki Kamengan, Welaran, Ki Jeladri, Tambong, Ki Reksa, Bayalangun, Ki Sukanandi, Desa Penataban, Ki Singadulan, Majarata, Ki Mai Sandanu, Cungking, Ki Jangkrik Supir, Jelung, Ki Lembu Singa, Banja, Ki Bakul. Itulah nama-nama desa di bagian utara, Banglor. Sedang desa bagian selatan adalah Desa Pegambuiran, Ki Serandil, Ngandong, Ki Sejak, Cendana, Ki Kebo Waleri, Kebakan, Ki Kebo Waluratu, Cekar, Ki Gundong, Desa Gagenteng, Ki Kuda Serati, Kadal, Ki Jaran Suka, Sembulung, Ki Gagak Sitra, Jajar, Ki Gajah Anguli, Benculuk, Ki Macan Jingga, Pelancahan, Ki Butangerik, Keradenan, Ki Jala Sutra, Gelintang, Ki Maesa Getu, Gerajagan, Ki Caranggesing. Sedang desa di wilayah timur, Desa Dulangan, Purwa, Purwa, Ki Tuluk Watangan, Lalerangan, Ki Menjangan Kanin, Mamelik, Ki Surya, Papencan, Ki Banteng Kanin, Kelontang, Ki Lembu Ketawan, Repuan, Ki Butangguri, Rerampan, Ki Kidang Bunto, Singalatrin, Ki Banyak Ngeremi. Wilayah utara 2 desa yaitu Desa Jongnila, Ki Gagak Ngalup dan Desa Konsul, Ki Maesasura. Kemudian kepala desa yang menyusul, Desa Bubuk, Ki Marga Supana, Gebang, Ki Jangkrik Gondul, Gebang, Ki Jangkrik Gondul, Gambor, Ki Bajul Dahadi, Gembelang, Ki Buta Korean, Muncar, Ki Genok, Bama, Ki Baluran, Gelathak, Ki Margorupit, Susuhan, Ki Tambak Boyo, Ngalian, Ki Kidang Garingsing, Taman Sari, Ki Gajah Meta, Dana Suke, Ki Kebowaduk, dan Kali Suca, Ki Jaran Sari. Dengan dukungan tersebut Bayu berkembang menjadi suatu kekuatan yang tangguh dan kuat. Bayu dijadikan semacam sebuah negara.
Bayu yang terletak di barat laut dari kota Ulu Pampang di lereng timur Gunung Raung, dekat desa Songgon, saat itu berjarak kira-kira masih 2 jam jalan kaki di atas dusun Derwana. Bekas bangunan tembok yang ditemukan dekat Songgon pada sebuah penelitian merupakan sisa dari bayunya Mas Rempek tersebut. 7 kurang lebih 2.000 orang berada di dalam naungan benteng Bayu yang sangat kuat. Di depan terdapat pagar yang terbuat dari batang-batang pohon besar yang bagian atasnya dibuat runcing dan batang-batang pohonnya berjajar sangat rapat satu sama lain yang disebut palisada. Di belakang pagar terdapat lubang-lubang perlindungan di dalam tanah. Di dalam benteng, cadangan pangan sangat melimpah serta dilengkapi dengan gamelan beserta pemainnya sebagai lambang kekuasaan dan kekuatan. Perlengkapan perang sudah lengkap untuk memulai peperangan. Atas pengaruhnya yang kuat ia oleh pengikutnya dianugerahi gelar Pangeran Jagapati. Pengikut Pangeran Jagapati dengan demikian berasal dari seluruh wilayah Blambangan baik di ibu kota, Nagari, Lateng maupun di luar ibu kota, Jawi Kuta. Dukungan yang sangat besar dari luar terutama dari Blambangan sendiri membuat kedudukan Pangeran Jagapati sangat kuat, sehingga mampu menguasai sumber daya yang lain. Pangeran Jagapati dapat menguasai daerah penghasil beras di seluruh Blambangan. Lurah Manowadi berhasil menimbun beras yang dihasilkan dari seluruh Blambangan di Tomogoro di sebelah selatan Bayu. Para pedagang yang telah memindahkan pusat kegiatannya ke pantai selatan di Nusa Barung mengirimkan telur, garam dan ikan kering yang diangkut memakai kuda ke Bayu. Dengan dukungan ekonomi yang kuat maka dengan mudah akan membangun kekuatan militer dan cadangan logistik perang. Maka berkobarnya peperangan tinggal menunggu waktu saja. Pada tanggal 2 Agustus tahun 1771, Kertawijaya dan Jaksanegara berangkat bersama serombongan pasukan dari Ulu Pampang menuju Bayu. Kepergian mereka bermaksud memisahkan penduduk Blambangan dari pengaruh Mas Rempek. Setibanya di Bayu orang-orang Blambangan pengikut kedua pemimpin itu justeru membelot dan memihak kepada Pangeran Jagapati. Kedua pemimpin ditinggal pengikutnya dan hanya ditemani beberapa orang yang berasal dari Surabaya, yaitu Mindoko, Bawalaksana dan Semedirono. Kemudian para pembelot mengamuk terhadap para tumenggung dan pengikutnya yang tinggal beberapa itu. Kertawijaya terluka tembak di bahu kirinya dan kaki kanannya terkena tombak. Mantri Semedirono mati tertembak di kepalanya, yang lainnya terluka. Sementara rakyat Blambangan terus bergerak ke Bayu sambil membawa harta benda yang mereka miliki. Peristiwa di atas diceritakan dalam terjemahan Babat Bayu Pupuh I5-20 sebagai berikut. Ketika pasukan Kertawijaya dan Jaksanagara tiba di Bayu, Pangeran Jagapati bersama 30 orang pengikutnya menempatkan diri di sebelah menyebelah bagian jalan yang sempit. Jaya Laksana memberikan aba-aba menembak, tapi ia dan pasukannya segera terkurung. Meskipun begitu, ia masih juga menuntut supaya Pangeran Jagapati takluk. Kalau mau takluk, orang Bayu akan diampuni dan selamat. Mereka tak usah bekerja untuk kompeni dan akan menerima hadiah sarung pedang dari baja 2 warna. Dan akan disambut dengan segala penghormatan apabila datang berseba. Tiba-tiba pasukan Jayalaksana kabur masuk hutan. Maka para punggawa sendirilah yang harus mengangkut pulang jenazah Patih. Gegerlah seluruh kota. Tanggal 5 Agustus tahun 1771, VOC mengirim pasukan bersenjata menuju ke Benteng Bayu. Di luar dugaan VOC pada waktu terjadi pertempuran awal, terdapat sebagian prajurit VOC dari pribumi membelot memihak kepada Pangeran Jagapati. Bishavel, Residen Blambangan, beserta pasukan VOC bergerak menyerang Benteng Bayu. Namun, mereka dikalahkan Pangeran Jagapati karena pertahanan Benteng Bayu yang ternyata sangat kuat.
Pada waktu yang bersamaan, Skopov, wakil residen Bischofel, masuk ke berbagai desa di Blambangan, bermaksud mempengaruhi penduduk untuk tidak memihak Pangeran Jagapati. Pada hari yang sama pasukan VOC menyerang Gambiran, sebuah dusun penghasil beras yang sangat subur yang menjadi salah satu penyangga logistik beras Benteng Bayu. Tujuannya agar Pangeran Jagapati yang berkedudukan di Bayu kekurangan bahan makanan. Namun, ketika ia beserta pasukannya berada di desa Gambiran, mereka diserang oleh sekitar 200 pasukan Blambangan sambil meneriakkan kata-kata amok. Amok, yang artinya mengamuk atau marah. Pasukan VOC kemudian menuju Tomogoro yang terletak sekitar 6 km di sebelah tenggara Bayu, merupakan penghasil beras yang paling dekat dengan Bayu, dan Tomogoro merupakan tempat yang sangat penting bagi Pangeran Jagapati. Selain itu, Tomogoro juga menjadi tempat menimbun semua persediaan yang diperlukan sebelum diangkut ke Bayu. Melihat posisi Tomogoro yang strategis, VOC mendirikan kubu pertahanan dengan maksud untuk memudahkan penyerangan ke Bayu. Rakyat Blambangan yang mengetahui aktivitas VOC berusaha menghindarinya serta membawa semua perbekalan ke Bayu bergabung dengan Pangeran Jagapati. Sementara di sepanjang jalan menuju Bayu yang menanjak dan licin, Pangeran Jagapati memerintahkan pejuang Bayu untuk menebangi pohon agar menutup jalan sehingga tidak bisa dilewati. Pasukan VOC yang sudah kelelahan dalam menempuh perjalanan yang sulit dan kehabisan perbekalan terpaksa menghentikan penyerangan dan mundur ke Ulupampang. Keadaan yang mengkhawatirkan memaksa Bischofel minta dikirim 300 pasukan pribumi dari Jawa Timur dan satu pasukan tentara Eropa berkekuatan 40 prajurit. Di Bayu, Pangeran Jagapati membicarakan tentang pasukan-pasukan kompeni yang terpaksa berhenti di tengah jalan, mundur ke Ulupampang. Kemudian Pangeran Jagapati menyusun strategi perang dengan membagi pasukan menjadi dua sayap. Sayap kiri yang terdiri dari 3.000 orang diserahkan kepada Kebo Unda, sayap kanan dipercayakan kepada Kidang Salendit. Kedua pemimpin pasukan ini ingin membalas kekalahan yang telah dialami di Gegenting, Gambiran dan Tomogoro. Pada tanggal 22 September tahun 1771 malam pukul 20 waktu Indonesia Barat, Presiden Bischofel menerima laporan dari Sersan Rut yang membawa berita dari Letnan Imhoff, Komandan VOC di Kuta Lateng, yang menyatakan bahwa pagi hari, tanggal 22 September tahun 1771, kereta VOC telah mulai bergerak maju dalam medan perang yang memuat berbagai keperluan untuk menyerang Bayu. Misi pasukan VOC itu adalah mengusir pejuang Blambangan dan memusnahkan semua yang ada. Pasukan VOC telah masuk dalam kubu pertahanan bagian luar pejuang Bayu dengan pasukan pribumi di depan, sehingga keselamatan pasukan orang Eropa VOC terjamin. Namun ternyata dukungan orang-orang prajurit pribumi tidak dapat diharapkan. VOC menambah pasukan Eropa untuk melindungi penyerangan. Yang terjadi malah pasukan pribumi VOC mengelompokkan dirinya menjadi dua kelompok. Satu pihak berdiri di sebelah kiri pasukan VOC, sedang kelompok satunya lagi di sebelah kanan. Tiba-tiba mereka berlari-lari bersamaan masuk ke dalam hutan dan menghilang. Pimpinan pasukan VOC memanggil-manggil dan mengancam pasukannya yang masuk ke hutan itu, namun tak dihiraukannya. Dengan begitu pasukan VOC ditinggal begitu saja oleh pasukan pribumi. Akibat larinya pasukan pribumi, maka serdadu VOC asal Eropa saja yang terlibat perang dalam 3 jam terus-menerus. Sampai-sampai semua peluru, termasuk persediaan yang terakhir, dikeluarkan dari peti penyimpanannya untuk dibagikan. Juga amunisi untuk senjata berat, semuanya telah terpakai habis untuk menembak. Banyak serdadu Eropa yang tewas dan terluka.
Di antaranya yang terluka adalah Letnan Imhoff setelah 2 jam dihujani tembakan terus-menerus oleh pejuang Blambangan dari tempat persembunyiannya. VOC terpaksa meninggalkan semua perlengkapannya termasuk sebuah kanon berukuran 1 pon dan 2 buah mortir. Serta, semua tukang pikul perbekalan mati. Hari itu juga, tanggal 22 September tahun 1771 dilakukan penghitungan berapa sisa pasukan VOC asal pribumi. Oleh para pemimpinnya dilaporkan bahwa 13 orang tewas yang terdiri dari 5 komandan dan 8 tamtama, 94 orang terluka tembakan kena duri karena tatkala mundur mereka tergesa-gesa. Sisanya 87 orang luka kena Sunggah, Ranjau, Sunggrak. Datang kapal dari Pasuruan dengan mengangkut beras. Bishavel mengirim surat pada atasannya di Surabaya tertanggal Ulu Pangpang, tanggal 22 September tahun 1771 guna memohon bantuan militer sebanyak 1000 laskar Sumenep dengan 150 serdadu Belanda. Juga diminta 10 peti peluru karena 4 peti sebelumnya telah habis dalam penyerangan yang gagal. Pasukan ekspedisi bantuan itu direncanakan untuk merusak segala jenis makanan di daerah Bayu. Karena tidak ada cara lain bagi VOC selain mengadakan aksi yang membuat orang Bayu kelaparan dan kekurangan. Babat Bayu menceritakan peristiwa di atas sebagai berikut. Berkecamuklah perang. Tanda pertempuran dibunyikan dengan tambur, beri, kendang, dan gong. Jaya Sengara, Adipati Bangil maju berkuda, diikuti yang lain. Pasukan kompeni membentuk segi 4. Bunyi bedil, meriam dan tiktak, meriam kecil, mereka memekakkan telinga. Udara gelap karena asapnya. Jaya Sengara berpendapat, mustahil orang Bayu menang. Jaya Sengara kena peluru meskipun kebal dan berlindung di belakang sebuah pohon. Ia melihat kompeni kehilangan banyak prajurit, ada yang luka banyak yang mati. Dan hilanglah harapannya untuk menang. Di pihak Belanda hanya komandanlah yang masih hidup. Orang Surabaya, apalagi orang Bangil, mendapat kekalahan dan lari tunggang langgang, disoraki orang Bayu. Komandan kompeni terluka perutnya oleh peluru kebohunda. Kudanya dicambuknya sehingga lari terus sampai Ulu Pampang. Patih Jata Sengara yang paling akhir pulang meninggalkan medan perang, menyusuri kali. Orang Bayu yang mabuk kejayaan mengejar musuh di jalan-jalan sampai Gegenting, bahkan sampai Cendana. Maka orang Bayu pulang sambil menembang atau meniru suara gamelan dan menanda. Ketika bala bantuan datang untuk VOC, bersamaan dengan itu Pangeran Jagapati mendapatkan bantuan 300 orang dari Bali lengkap dengan senjata dan bahan makanan. Dan berhasil mengepung benteng VOC di Kuta Lateng. Jalan-jalan ke Panarukan oleh para pejuang Bayu dijaga dengan ketat dan diberi penghalang-penghalang dari kayu gelondongan. Jembatan-jembatan dirusak untuk mempersulit transportasi pasukan dan perbekalan VOC. Penyerbuan Pangeran Jagapati ke Lateng ini mampu menangkap dan menawan banyak serdadu VOC dan merebut sepeti mesiu dan 1.200 peluru serta senjata. Sedangkan VOC mengerahkan seluruh kekuatannya dengan mendatangkan bantuan tentara dari garnisun-garnisun Batavia, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya dan Pasuruan dengan pasukan Dragonder dari Semarang sebagai pasukan inti. 2. Karena kekalahan yang ditimbulkan oleh Pangeran Jagapati dan para pejuang Bayu itu, maka memaksa Gubernur van der Burg mengirim surat ke Pieter Luzak, Gezageber ujung timur, agar penduduk Sentong, dekat Bondowoso, dicegah berhubungan dengan penduduk Blambangan dan Lumajang. Juga agar dilakukan penelitian sebab-sebab kekalahan serdadu VOC. Bishavel pada bulan November tahun 1771 meninggal, ia digantikan oleh wakilnya, Hendrik Skopov. Pada bulan itu,
bantuan tentara VOC tiba di Ulu Pampang di bawah komando Kapten Reyes dan Heinrich. Pasukan VOC berhasil mengalahkan para pejuang Blambangan di Kuta Lateng. Sedangkan Kapten Reyes berhasil menghancurkan gudang persediaan makan di Banjar, Kecamatan Gelagah, menguasai Grajagan di pantai selatan dan membakar sekitar 300 koyan beras. Satu koyan sekitar 185 kg, atau 55,5 ton. Pada waktu yang bersamaan VOC mengeluarkan surat-surat pengampunan bagi penduduk yang mau meninggalkan Bayu. Kapten Reyes setelah berhasil mendesak para pejuang Blambangan di Kuta Lateng, pada tanggal 13 Desember tahun 1771 beserta pasukannya berangkat menyerang Benteng Bayu. Pengalaman pahit VOC menyerang Bayu dari arah selatan, memaksa VOC menyerang Bayu dari arah utara, yaitu Songgon. Keesokan harinya tanggal 14 Desember tahun 1771 Reyes memerintahkan penyerangan dengan kekuatan 2.000 Laskar Madura di bawah pimpinan Alap-Alap sebagai laskar terdepan. Di belakangnya dilapisi oleh serdadu Eropa yang dilengkapi dengan meriam yang dipimpin oleh Sersan Mayor Van Scar. Barisan belakang menggempur Bayu sebelum Alap-Alap bergerak maju. Mendengar penyerbuan VOC dari arah utara, dengan gerak cepat Pangeran Jagapati memimpin sendiri penyerangan ke Songgon pada tanggal 15 Desember tahun 1771. Bersama 1.000 orang jaga bela yang bersenjatakan keris, pedang dan tombak. Kekuatan jaga bela yang di Bayu dikerahkan menyerang Songgon. Taktik perang pejuang Bayu yang terencana matang dan menguasai medan, menyebabkan pasukan VOC yang menyerang dari dua arah, yakni Susukan dan Songgon, telah terjebak dan disergap oleh pasukan Bayu dan dihancurkan sama sekali. Kapten Reyes terluka parah di kepalanya dan kemudian ia meninggal di Ulu Pampang. Puncak penyerangan para pejuang Blambangan terjadi pada tanggal 18 Desember tahun 1771. Dalam peristiwa itu para pejuang Blambangan melakukan serangan umum dan mendadak terhadap serdadu VOC. Belanda sendiri menyatakannya sebagai De Dramatische Vernietiging van Companiesleger, kehancuran dramatis pasukan kompeni. Prajurit Blambangan di bawah pimpinan Pangeran Jagapati maju ke medan tempur dengan membawa senjata golok, keris, pedang, tombak, dan senjata api yang diperoleh sebagai rampasan dari tentara VOC. Serangan pejuang Bayu yang mendadak membuat pasukan VOC terdesak. Demikian juga pasukan Eropa VOC yang berada di belakang. Ketika posisinya terus terdesak, mereka mundur dan lari meninggalkan semua perlengkapan perang. Pejuang Bayu mengejar pasukan VOC. Saat itulah pasukan VOC banyak yang terjebak dalam jebakan yang dinamakan Sunggah, parit yang di dalamnya dipenuhi sunggrak yang telah dibuat oleh pejuang Bayu. Pasukan VOC yang terjebak dan dihujam dari atas. Sersan Mayor Van Scar, komandan pasukan VOC, Letnan Kornet Tine dan ratusan serdadu Eropa lainnya yang tewas dalam perang itu. Dari serdadu yang tersisa yang sempat melarikan diri, jumlahnya tidak seberapa, umumnya dalam keadaan terluka dan sakit. Namun demikian, di pihak Blambangan harus membayar mahal dengan kehilangan pemimpinnya. Pangeran Jagapati gugur karena luka-lukanya sehari berikutnya, yakni tanggal 19 Desember tahun 1771. Sebagai ungkapan balas dendam atas gugurnya Pangeran Jagapati, beberapa jaga bela mencincang mayat Van Scar. Peristiwa ini dikisahkan dalam Babat Tawang Alun Si 5-21 sebagai berikut. Pangeran Jagapati bertempur melawan Alap-Alap dari Madura. Keduanya tak terkalahkan. Lalu ketahuan oleh Pangeran Jagapati bahwa Alap-Alap memakai baju zirah. Maka dengan lembing pusakanya, si Kelabang, dari jenis giring lanangan,
ditusuknya alap-alap dari bawah. Dan alap-alap roboh tetapi masih sempat melukai Pangeran Jagapati. Alap-alap diusung ke perkemahan, lalu meninggal. Jagapati yang luka parah dibawa ke benteng. Dengan luka parah Pangeran Jagapati masih mampu mengatur strategi peperangan dengan menunjuk Jagalara dan Sayu Wiwit sebagai wakilnya untuk melanjutkan peperangan. Keesokan harinya pertempuran dilanjutkan diiringi suara kendang, gong, beri dan tambur dan berlangsung sampai malam tiba. Setelah kembali ke benteng, para prajurit Bayu mengetahui bahwa Pangeran Jagapati telah meninggal. Babat Tawang Alunsi 1-2 melanjutkan, Pangeran Sumenep dan Panembahan Bangkalan sangat marah karena kematian alap-alap. Pasukan Madura dan Kompeni bertempur lagi dan kehilangan 2.000 orang sebagai akibat amukan orang Bayu. Pada tanggal 20 Desember tahun 1771 pasukan VOC turun kembali ke Kuta Lateng. Orang Eropa yang masih tersisa juga ikut turun, di antaranya Sersan Mayor Ostrowski yang terluka berat. Sebagian terbesar dari mereka sudah tidak bersenjata lagi. Mereka dalam keadaan sangat lelah, letih. Mereka berjalan berkelompok-kelompok kembali ke Kuta Lateng. Mereka menumpahkan kesalahan atas kekalahannya pada diri Sersan Mayor Vanskar yang bersikap pengecut. Ia dipersalahkan karena setelah menembak pejuang Bayu sekali saja, terus melemparkan senjatanya dan melarikan diri pertama kali. Kerugian di pihak VOC prajurit yang gugur dan hilang adalah Sersan Mayor Vanskar, Peltu Kornet Tine, 41 prajurit infanteri, 15 prajurit Korps Khusus Dragoner, para Bintara dan Tamtama, 1 prajurit artileri dan sejumlah besar laskar pribumi. Junior Vanderberg, Gubernur VOC urusan Pantai Timur Jawa pada tanggal 13 Januari tahun 1772 di Semarang mengirim laporan pada atasannya, bahwa setelah penyerangan ke Bayu mengalami kekalahan pada tanggal 20 Desember tahun 1771. Maka banyak anggota pasukan pribumi yang melarikan diri. Bahkan pada tanggal 31 Desember tahun 1771 terdapat 300 laskar Madura secara bersama melewati Panarukan kembali ke daerah mereka di Sumenep, Madura. Babat Bayu XV 1-13 menceritakan, Bambang Sutama dan Jayareca membawa pasukannya ke Panarukan lewat Watu Dodol, Bajulmati, dan Banyu Putih. Mereka terpaksa mengaku kepada komandan VOC di Panarukan bahwa Bayu belum jatuh, karena orang Bayu terlalu kuat. Dan bahwa Guntur Geni mati, begitu juga semua orang Belanda. Komandan itu hampir tidak percaya. Rupanya, siapapun yang menaklukkan Bayu tidak akan kembali hidup. Bambang Sutama dan Jayareca minta diri pada komandan VOC, pertama pulang ke Sumenep. Di sini penduduknya keheranan melihat mereka kembali dalam keadaan selamat. Bupati Semenep ingin tahu mengapa dia dan Sutadipa masih hidup. Kedua orang itu menundukkan kepala rendah-rendah, malu takut dapat murka tuan mereka. Adapun Bambang Sutama pergi ke Surabaya untuk menyerahkan surat CVD Bishevel, penguasa di Ulu Pampang pada penguasa di Surabaya, Peter van Luzak. Selanjutnya pulang ke Madura atas izin penguasa VOC itu. Kekuatan pasukan VOC telah berkurang, membuat VOC menghentikan peperangan. Kemudian para penguasa VOC mengambil sikap berhati-hati dan mendorong pasukannya untuk menggunakan cara-cara lain untuk menangkis serangan yang mendadak demi menyelamatkan bangsanya. Karena itu selama musim hujan, sebagian terbesar pasukan VOC bersikap defensif saja. Pasukan Eropa ditempatkan pada pertahanan di Ulu Pampang dan Kuta Lateng saja, yang dipandang tempatnya paling sehat. Sementara itu Laskar Madura, Sumenep dan Pamekasan bersama 2 kompi orang pribumi lainnya,
pembentukan dan persiapannya sedang diproses. Tatkala itu 118 orang sedang dalam perjalanan ke Blambangan. Mereka ditempatkan di Ulu Pampang, Kuta Lateng, dan ditempatkan di berbagai benteng yang ada, dan di jalur-jalur jalan ke arah Bayu. Tujuannya adalah untuk menghalangi dan menghentikan penyaluran bahan makanan ke pusat pertahanan Bayu. Segala jenis bahan makanan yang sekiranya dapat digunakan oleh para pejuang Bayu, agar segera dimusnahkan. VOC memerintahkan untuk membunuh siapapun yang mencoba menghalangi rencananya. Dengan kemenangan yang dicapai oleh para pejuang Bayu, penguasa VOC mengatur kembali strateginya. Karena itu, maka penguasa VOC telah memperbaharui rekomendasi kedudukannya di darat. Diadakannya patroli di laut dan di sepanjang pantai Blambangan, khususnya di sekitar Meneng dan Grajagan untuk menghalangi hubungan pejuang Bayu dengan orang Bali. Kemudian VOC mengadakan patroli dengan ketat terhadap segala jenis kapal dan perahu melewati Selat Bali. Akibat perang selama bulan Desember, VOC banyak kehilangan sejumlah pejabat dan perwira militer yang tewas. Karena banyak kehilangan perwira dan prajurit, VOC menjadi defensif dan menarik semua pasukannya ke Kuta Lateng dan Ulu Pampang. VOC yang mengalami kekalahan besar membutuhkan waktu setahun untuk memulihkan kekuatannya. Dengan kenyataan benteng Bayu yang sangat kuat, VOC harus mempersiapkan pasukan yang lebih besar untuk mengalahkan Laskar Blambangan. Untuk keperluan itu VOC mengadakan panggilan umum kepada semua bupati dan penguasa taklukan Belanda untuk mendatangkan bala bantuan. Semua tentara Eropa dari semua garnisum dikonsinyasikan di Blambangan. Kemudian 2.000 pasukan Madura segera dikirim ke Jawa. Pada bulan Agustus tahun 1772 Heinrich tiba di Blambangan dengan 5.000 prajurit. Heinrich menjadi komandan dan dibantu Residen Skopov dari Ulu Pampang. Sedangkan Van der Burg, gubernur Jawa bagian timur, secara pribadi datang sendiri ke Blambangan. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1772, setelah hampir 1 tahun gagal menyerang Bayu, VOC mengadakan penyerangan lagi ke Bayu. Songgon yang tidak diduduki sisa pengikut Pangeran Jagapati kembali dijadikan benteng pertahanan untuk menyerang Bayu. Kapten Heinrich beserta pasukan ekspedisi V bergerak dari kota Ulu Pampang. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1772, pagi hari pasukan VOC itu telah berkemah di Sontong. Untuk menghindari sunggah, Kapten Heinrich memerintahkan bawahannya membuat jalan dengan cara menumbangkan pepohonan hutan. Kemudian pada Peltu Mirop dan Peltu Dikman ditempatkan satu pasukan sebanyak 900 orang untuk menguasai daerah ketinggian sebelah kanan dari benteng Bayu, dengan dipersenjatai meriam. Sedang Van Rijk, Gutenberger dan Koegel ditempatkan di Sontong. Kemudian Kapten Heinrich dengan 1.500 orang berikut Van Rijk Ienigen di Sentum berjaga-jaga di posisi antara ketinggian yang saling dapat berhubungan melalui satu jurang yang menganga di antaranya. Benteng Bayu terkepung secara ketat. Dari tanggal 5 sampai tanggal 11 Oktober tahun 1772 itu Kapten Heinrich mengadakan konsolidasi dengan elemen-elemen militer lainnya. Pada tanggal 10 Oktober tahun 1772, Letnan Imdeken meyakinkan Kapten Heinrich bahwa Kapten Heinrich dapat menerobos, sehingga kapten itu mengadakan perundingan. Kapten Heinrich memutuskan untuk mulai melakukan penerobosan. Pada tanggal 11 Oktober tahun 1772 pagi hari, VOC mengerahkan semua kekuatannya menggempur Bayu dengan tembakan-tembakan meriam. Tetapi selama 2 bulan Bapak Enda dapat bertahan bersama 1.000 orang pengikutnya yang setia.
Pengiriman perbekalan di pihak VOC cukup lancar karena jalan dari Ulu Pampang menuju Songgon bebas dari halangan pejuang Bayu. Sekitar bulan Desember tahun 1772 Bapak Enda dan pejuang Bayu mengalami kekurangan perbekalan karena bahan makanan yang ada ternyata tak mampu mencukupi kebutuhan semua laskar yang ditarik dan dipusatkan ke Bayu. Bayu sudah sulit dipertahankan lagi. Namun mereka masih mengadakan perlawanan sekuatnya. Vandrik Mierop sesuai dengan perintah komandannya membuat alarm tipuan pada sayap kanan dengan membuat api untuk memancing membagi kekuatan musuh supaya tepat di depan dan di sayap kiri Kapten Heinrich. Kemudian Kapten Heinrich dengan kekuatan intinya 1.500 pasukannya menerobos dan menyerang benteng Bayu dari sayap kiri tepat pukul 8. Benteng Bayu yang amat kuat akhirnya dapat direbut pasukan VOC. Setelah benteng Bayu dapat direbut, VOC merusak dan membakarnya. Pasukan Kapten Heinrich mendapat rampasan beberapa jenis senjata berupa 1 meriam dan 3 mortir ukuran 4 dim milik pejuang Bayu. Para prajurit pribumi VOC mendapat rampasan 100 pucuk senjata berlaras panjang dan 200 kuda serta masih banyak lainnya dari dalam benteng Bayu. Para pejuang Bayu telah meloloskan diri ke daerah pegunungan. Kapten Heinrich telah memerintahkan mengejar mereka sampai malam hari. Semua milik para pejuang Bayu agar diambil. Pada pagi hari keesokannya juga dilakukan pengejaran dengan patroli yang kuat. Ternyata memerlukan perjalanan sehari penuh ke pegunungan. Kapten Heinrich menyuruh bawahannya untuk membunuh para tawanan pria dan memotong kepalanya. Kemudian kepala mereka yang terpotong digantung di pepohonan yang tinggi untuk membuat pejuang Bayu lainnya takut. Pengejaran terhadap musuh masih terus dilakukan bagi pejuang Bayu lainnya. Atas perintah dari Residen Skopov, VOC di Bayu turun tanggal 24 Oktober tahun 1772. 18. Babat Bayu menceritakan penyerbuan ini sebagai berikut. Panembahan Madura sanggup memenuhi permintaan VOC Surabaya sebanyak 10.000 orang Madura. Laskar ini dipimpin oleh Suradiwira. Pasukan Madura Barat ini berlayar dan berlabuh di Panarukan disambut oleh pasukan VOC. Madura Timur di Sumeneb telah menyiapkan 3.000 orang laskarnya yang dipimpin langsung oleh Pulang Jiwa. Mereka ini berangkat dari pantai Pamaringan menuju Purwasari di pantai Jawa. Semuanya bertemu di Panarukan. Esok harinya barisan maju seperti badai. Bermalam di Bajulmati, malam berikutnya sampailah mereka di kota Ulu Pampang. Di Ulu Pampang Raden Pulang Jiwa disambut VOC. VOC menghormatinya dan menyanjung dengan tembakan meriam. Esok harinya pasukan VOC Madura bergerak maju, gong dan gendang dipukul. Di Songgon mereka berkemah dan beristirahat. Para pejuang Belambangan di Bayu telah mengetahui kedatangan pasukan VOC dan Madura dari mata-matanya. Raja mereka Pangeran Jagapati sudah meninggal. Pasukan dibagi menjadi 2, sayap kiri dan sayap kanan. Pimpinan dipegang Kebounda yang perkasa. Tembakan dimulai diiringi sorak-sorai dari kedua belah pihak. Orang Madura banyak yang mati, banyak yang ditawan. Pertahanan Bayu memang tangguh. Tatkala Pulang Jiwa maju, sebutir peluru Bayu menyambar topinya, peluru lainnya menembus langlang pasir. Pulang Jiwa mundur dan memerintahkan pasukannya untuk membuat benteng bergerak dan setiap mantri diberi tunggul bambu sebagai pertahanan. Orang Madura mulai menembak lagi, namun pelurunya jauh dari sasaran. Laskar Bayu membalasnya, setiap pelurunya menewaskan orang Madura yang disasar. Suradiwira marahnya tak alang kepalang. Laskarnya diperintahkan supaya menyerang namun terhalang Sungga dan Sudah. Pulang Jiwa dipukul mundur.
Pulang Jiwa dan VOC telah menyelesaikan pertahanan mereka. Satu untuk setiap mantri, dan satu benteng bergerak untuk pasukan. Suara gong, gendang, tambur, dan biring bergema di langit ditambah sorak-sorai Laskar Madura. Pasukan VOC maju di belakang pertahanan mereka yang anti tembus peluru. Medan perang dekat Benteng Bayu sudah bersih dari sungga dan sudah, sehingga VOC dapat membawa meriam-meriam mendekati Benteng Bayu. Dengan dilindungi tembakan meriam, Laskar Sumenep dan VOC berhasil memasuki Benteng Bayu. Atas perintah VOC, rumah-rumah Bayu dibakar habis. Benteng Bayu diratakan dengan tanah. Sedangkan Babat Tawang Alun memberikan gambaran peristiwa ini sebagai berikut. Pangeran Sumenep sangat marah mendengar kematian Tumenggung, alap-alapnya dalam Perang Bayu pertama. Demikian pula Panembahan Bangkalan juga sangat marah. Karena itu, dia segera mengerahkan bala tentaranya. Baik VOC maupun Madura maju perang ke Bayu. Kedua pihak saling menombak dan saling menembak. Mengamuklah para pejuang Bayu, sehingga bala tentara VOC banyak yang mati. Kemudian datang lagi 2000 bala bantuan musuh. Pejuang Bayu kalah dalam perang. Banyak pejuangnya yang gugur. Lamanya Perang Bayu itu selama 2 tahun. Maka takluklah Bayu. Banyak rakyat kecil yang mati, yang tersisa menyelamatkan diri, mengungsi ke hutan belantara atau ke dalam jurang di hutan pegunungan, sedang yang tertangkap segera diangkut. Banyak yang diangkut ke daerah Ulu Pampang. Selanjutnya dibawa ke barat, terutama para tokohnya dibuang ke Selong. Pemimpin Blambangan banyak yang menyingkir ke Nusa Baru. Skopov menyuruh mengirimkan 264 orang Blambangan ke Surabaya baik pria, wanita dan anak-anak. Sampai tanggal 7 November tahun 1772 sudah 2.505 orang pria dan wanita yang tertangkap. Skopov memerintahkan untuk menenggelamkan tahanan laki-laki yang dituduh telah memakan daging mayat Van Skar. Orang Madura telah merebut para wanita dan anak-anak Blambangan sebagai hasil rampasan perang. Sebagian dari mereka telah melarikan diri ke dalam hutan, telah meninggal karena kelaparan dan kesengsaraan yang mereka alami. Sehingga bau mayat-mayat yang membusuk, mengganggu sampai jarak yang jauh. Mereka yang masih hidup menetap di hutan-hutan membuka perladangan baru di Pucang Kerep, Kaliagung, Petang, dan lain-lain. Mereka tetap bersikeras untuk melepaskan diri dari penjajahan VOC. Perlawanan rakyat dalam bentuk pemberontakan-pemberontakan lokal masih terjadi di berbagai daerah di Blambangan sampai 10 tahun kemudian. Pemberontakan-pemberontakan itu antara lain, pemberontakan yang terjadi di Gendoh yang dipimpin oleh Hanggapati. Pemberontakan yang dipimpin oleh Ki Mus Aceh. Pemberontakan yang dipimpin oleh Pangeran Singo pada tahun 1781 dan sisa-sisa Laskar Bayu yang hidupnya masih berpindah-pindah. Pemberontakan yang dipimpin oleh Mas Sekar pada tahun 1797 yang bermaksud membunuh semua orang Belanda yang ada di Blambangan. Untuk menghadapi pemberontakan ini Belanda harus mendatangkan lagi bantuan beberapa kompi tentaranya dari Surabaya dan Semarang. Pemberontakan ini gagal, Mas Sekar tertangkap dan para pengikutnya banyak yang disiksa dan dibuang ke Semarang. Pemberontakan yang dipimpin oleh Berengos Perada pada tahun 1800, yang berpusat di Rajegwesi. Wickerman residen di Blambangan pada tahun-tahun 1800 sampai tahun 1818, melaporkan bahwa sensus penduduk pertama setelah berdirinya Kabupaten Banyuwangi jumlah penduduk belum mencapai 300 keluarga. Akibat perang yang menelan korban sekitar 60.000 orang, penduduk Blambangan hanya tersisa sekitar 5.000 jiwa. Hampir habisnya penduduk Blambangan akibat perang,
pihak VOC mendatangkan tenaga kerja dari luar Blambangan untuk mengolah tanah-tanah pertanian yang kosong. Mereka ditempatkan di rumah penduduk yang kosong yang ditinggalkan ketika perang. Akibat kedatangan berbagai macam penduduk dari luar Blambangan, menjadikan Blambangan berpenduduk sangat majemuk. Akibat perang, VOC banyak kehilangan sejumlah pejabat dan perwira militernya. Mereka itu adalah Residen Cornelis van Bishavel, Sersan Mayor van Skar, Letnan Kornet Tine, Van Drik Oosterhuisli, Kapten Reges, dan ratusan pasukan Eropa. Sebanyak 10.000 pasukan yang didatangkan oleh VOC dari berbagai daerah untuk menggempur Blambangan banyak yang tewas. VOC juga mengeluarkan kebijakan untuk menarik simpati agar orang-orang yang kembali ke Blambangan diberikan hadiah 2,5 riksdalder, sekitar 6 gulden. Pada tahun 1773 sebanyak 12 keluarga berhasil diboyong dari Surabaya ke Banyuwangi, sedangkan sebelumnya sebanyak 285 orang telah menetap di Blambangan karena motif untuk mendapatkan hadiah uang. VOC juga membebaskan penarikan pajak selama 15 tahun. Baru pada tahun 1786, VOC bisa menerima 9.600 pikul beras, persewaan tempat-tempat sarang burung walet, ikan, teripang, serta kulit mutiara. No comments, Popular Post. 1. Bentuk bumi menurut Al-Qur. Tahukah kalian bentuk bumi kita yang sebenarnya? Dalam hal ini belum ada yang tahu pasti bentuk bumi sesungguhnya, karena hanya segelintir. Kan? Coba diam dulu Pak. Iya. Kok ada suara orang menangis? Dengar Pak saya. Jadi, pakon. Di mana ada pohon, satu pohon bercabang dua. Tahu Pak? Ini alas nih, alis bergedekan sama yang kepunting adung kuletan. Kalau timur di mana? Kalau timur di sana. Pas Pak. Ngukur pun diseket papan ini. Begini tempatnya. Langsung pun. Ya pun biasa. Asing mlebet Pak? Betul. Nah, asing mlebet sampun. Nah, ini kok pas toko jalan-jalan berbaik. Tuh. Ini jalan, Mbak. Ya Pak. Kalau yang ini ke sana Purwo, Mbak. Kalau yang ini Robin. Jadi orang mau ke Purwo, mau ke Bangau. Yang kerjaan Jakarta. Ini Pak Gandhi. Itu Pak Gandhi ini dan bintangnya kita bintang tiket 12 jam.